Pengalaman saya berkumpul dengan para ulama habaib dan juga para ibu-ibu pengajian adalah saat saya menutup komplek prostitusi terbesar di Asia Tenggara, namanya Kramat Tunggak. Luasnya 11 hektar. Bisa ibu bayangkan berapa ribu orang kerja di situ. Dan saat di Mekah, tiap kali kesempatan bisa sholat di depan Ka'bah, saya terus minta petunjuk kepada Allah. Tempat ekstra Tunggak itu mau saya apakan gitu kan. Terus saya bertanya. Sepertinya ada bisikan supaya diputihkan. Kita persilakan seluas-luasnya waktu untuk Bapak Letnan Jenderal Haji Sutioso. Shollu ala Nabi Muhammad. Saya sambil duduk aja ya, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kiai Haji Syarif Rahmat, selaku pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura. Yang saya hormati juga di sini Kiai Haji Awang Baktiar. Ada Gus Hendi, ada ya. Gus Farid, yang saya hormati juga. Dan juga tentunya Ustadz Riyadul Kifli, selaku Ketua Forum Silaturahmi. Bung Sultan, yang saya hormati. Tamu undangan sekalian, terutama dari aparat Pemda Tangerang Selatan dan jajarannya. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para santri dari Pondok Pesantren Ummul Qura yang saya muliakan. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas rahmat ridhonya kita bisa berkumpul untuk acara halal bihalal sekaligus kita bersilaturahmi. Dan bagi saya tentu satu kebanggaan, ya kehormatan bisa hadir di tengah ibu bapak sekalian di tempat ini. Tiap kali saya mendatangi pondok pesantren selalu mengingatkan saya pada saat saya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode 10 tahun. Saya memang akrab dengan para ulama, para habaib, para kiai, dan juga ibu-ibu pengajian. Saya selalu undang pada saat-saat yang tepat. Karena saya sebagai pimpinan atau pemimpin formal, itu menganggap saya bisa salah jalan kalau saya tidak mendekati konsultasi dengan pemimpin-pemimpin informal. Utamanya para ulama. Jadi ini pelajaran. Kalau seorang pemimpin sudah merasa dirinya ngerti semuanya, paling pintar, pasti dia akan gagal. Nah, saya berlatar belakang militer. Kalau strategi pertempuran, aku biangnya ya. Tapi kalau soal agama, tentu saja ada yang lebih pandai. Gitu. Karena itu aku nggak mau salah. Pengalaman saya berkumpul dengan para ulama habaib dan juga para ibu-ibu pengajian adalah saat saya menutup komplek prostitusi ya terbesar di Asia Tenggara, namanya Kramat Tunggak. Ya. Luasnya 11 hektar, bisa ibu bayangkan berapa ribu orang kerja di situ. Nah, tempat itu tadinya waktu didirikan zaman Bung Ali Sadikin, itu tempat jin buang anak. Ya. Tetapi dari tahun ke tahun itu kehidupan, jadi orang terus jual makanan, jual minuman, mendekat, akhirnya komplek itu sudah dikepung sama kampung. Gitu. Jadilah masalah sosial tentunya, terutama terhadap anak-anak kita. Dan masyarakat atau tokoh-tokoh muslim sudah terus minta dari gubernur ke gubernur untuk ditutup tempat itu. Tetapi siapa sanggup menutup tempat kayak begitu ya, yang sudah terkenal dan ribuan orang kerja di situ, nafkahnya di situ. Nah, waktu di zaman saya salah berpikir panjang. Ya. Otak saya mulai berputar. Apakah ada wanita di dunia ini
yang mau mengorbankan dirinya seperti itu. Tidak ada. Kalau ada berarti dia terpaksa. Karena seorang ibu bertanggung jawab pada keluarganya, anaknya harus minum susu, anaknya harus sekolah. Suaminya nggak kerja, dia juga nyari kerja sana sini nggak dapat. Itu terpaksa. Aku amat yakin itu. Gitu. Artinya, pikiran saya ini, kalau saya kerjakan di tempat lain, dia punya ilmu untuk kerja, pasti dia akan mau. Nah, oleh karena itu, ada dua cara yang saya pakai. Cara pertama adalah brainwash bahasa internet itu, jadi nyuci otak. Nyuci otak, ya, tentu dengan bahasa Muslim gitu ya, bahwa pekerjaan seperti itu adalah haram hukumnya. Nah, di sisi lain, saya harus beri keterampilan dia. Oleh karena itu, saya yang pertama minta tolong Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, saya panggil, Kiai, aku minta tolong ceramai itu penghuni Keramat Tunggal. Tanya, materinya apa Bang? Udah intinya ngomong begini, kalau ikut Bang Yos, itu ikut jalur kanan, ke kanan, belok kanan, itu ke surga. Kalau kerja seperti sekarang ini terus, itu ke kiri, ke neraka. Udah, sampai ngomongnya gimana, gua nggak ngerti. Zainuddin MZ kan pintar. Jadi yang ngomong, bergelombang dia ceramah, setiap minggu ceramah sama penghuni di sana itu. Nah di sisi lain, saya kirim angket para penghuni Keramat Tunggal itu. Pertanyaannya gini, kalau tempatnya saya tutup, Anda mau kerja apa? Tinggal nyonteng-nyonteng ada jahit, ada catering, ada salon, dan sebagainya. Nah setelah itu saya kumpulkan, dan mereka saya kursuskan. Kursus salon, kursus jahit, kursus catering. Yang membiayai adalah Pemda. Jadi tak kasih ilmu dia. Itu saya memerlukan waktu 1 tahun, Ibu. Bapak Ibu sekalian. Udah 1 tahun genap gitu ya. Aku sudah ngerti bahwa mereka sudah paham betul rencana saya. Baru saya nyatakan tutup. Gitu ya. Dan dia pun saya bekali dengan program namanya PPMK. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dari kelurahan, ada sekian kelurahan di Keramat Tunggal itu, saya kasih modal, ya pinjaman modal tanpa bunga. Ngembalikannya juga saya enak dia. Mau sebulan 1.000 gitu dari utang 5 juta itu nggak ada masalah. Karena aku berpikir ini orang susah ngapain aku nyulitkan caranya gitu, permudah aja. Nah, pada saat 1 tahun tepat aku sudah meyakini tidak akan terjadi gejolak. Maka saya secara simbolik tulisan ditutup korden untuk menyatakan bahwa tempat itu sejak tanggal hari itu ditutup. Saya buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Keramat Tunggal saya resmi menyatakan saya tutup. Dan ibu-ibu sekalian, para penghuni itu pada nangis. Tapi bukan nangis kayak digusur itu bukan. Dia nangis terharu. Ya. Pada melukin saya, wah itu kalau di video itu serem itu. Bang Yos dipelukin pelacur-pelacur Keramat Tunggal, pasti judulnya seperti itu pasti. Saya menganggap mereka bukan pelacur, mereka adalah wanita yang patut saya hormati di mata saya. Ya. Mereka bangga, aku bangga sama dia. Mereka fight untuk hidup. Dan nyatanya setelah saya beri pekerjaan, mereka alih profesi. Ya mungkin dari sekian, saya nggak bisa mengklaim ribuan orang itu, mungkin 1-2 kembali ke profesi lama bisa aja seperti itu ya. Tetapi umumnya saya sudah memberikan jalan, ya. Nah, setelah tempat itu kosong, kira-kira 11 hektar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 11 hektar menyatu satu kawasan di Jakarta itu udah susah nyarinya. Lalu saya bulldozer bekas-bekas bangunan itu saya ratakan dengan tanah, saya pagar. Pada saat sudah kosong, semua media televisi, media cetak, nulis semuanya, sama nadanya. Bekas Keramat Tunggal itu dipastikan nanti akan dibangun mal-mal, akan dibangun hotel bintang 5, dan Sutioso akan dapat duit banyak gitu. Segala macam kayak gitulah. Udah zamannya nggak ada yang nilai positif untuk gubernur, pemimpin itu nggak ada. Zamannya kayak gitu. Gua juga cuek aja, ngapain gua pikirin, gitu kan. Lah satu saat seperti itu, saya kesempatan umroh gitu dengan
keluarganya. Dan saat di Mekah, tiap kali kesempatan bisa sholat di depan Ka'bah, saya terus minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tempat X Ramatungga itu mau saya apakan gitu kan. Terus saya bertanya. Sepertinya ada bisikan supaya diputihkan. Putihkan. Dan saya pulang ke Jakarta terus mikir ya. Penduduk Indonesia, khususnya Jakarta, 80% Muslim. Ya. Tetapi tidak mempunyai tempat untuk membina umat ini. Membina umat di mata saya dan pernah dilakukan juga sama Rasulullah, bukan hanya imannya saja, bukan, tetapi juga sosial ekonominya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikir kenapa enggak saya jadikan Islamic Center saja itu bekas Kramatungga. Tetapi timbul ketakutan saya. Ketakutan saya pikiran itu. Wah, jangan saya salah ya di mata ulama, baik para ibu-ibu sekalian. Tempat berlendir, hitamnya kayak gitu, mau saya jadikan Islamic Center, bisa dilemparin sandal aku ini, kan gitu kan. Nah inilah pelajaran lagi untuk pemimpin. Ya. Supaya nggak salah, lebih baik aku bertanya sama mereka. Jadi para ulama, baik para kiai saya kumpulkan di balai kota dengan ibu-ibu perwakilan juga. Setelah kumpul, saya bicara pelan-pelan tentang Kramatungga. Saya sudah menurutin kehendak para tokoh dan ibu-ibu sekalian untuk menutup Kramatungga. Lalu timbul pertanyaan di benak saya, mau saya apakan bekas Kramatungga yang 11 hektar begitu luas itu. Saya mempunyai gagasan, tetapi kalau gagasan itu saya dianggap ngawur atau salah dari kacamata Islam terutama, tolong Bapak Ibu langsung teriak, jangan Bang Yos, jangan, udah cukup, saya nggak akan lakukan itu. Saya punya rencana Kramatungga akan saya jadikan Islamic Center. Wah, berdiri semua Bapak Ibu sekalian tuh teriak Allahu Akbar, Allah sampai merinding akar-akaran aku. Ternyata aku dapat restu dari beliau-beliau itu untuk kita putihkan itu tadi. Nah, setahu saya nanti dikoreksi para ustadz dan kiai kalau salah. Dulu zaman Rasulullah juga ekonomi bukan kayak sekarang ini ya. Jadi masjid itu juga digunakan untuk membina bukan ibadah saja, juga sosial ekonomi. Kadang-kadang juga mengatur strategi pertempuran di masjid juga. Konon, ceramah yang pernah saya dengar kalau salah, tolong saya diluruskan. Jadi sekarang sudah zaman modern, zaman kayak begini, maka saya bangun Islamic Center itu, ada masjid tempat ibadah, ada juga tempat sosial ekonomi, ada hotelnya, supaya kiai-kiai, tokoh Muslim dari luar Jawa, dari luar Jakarta, kalau mau nginep di Jakarta itu, tempat yang paling suci ya hotel di Islamic Center itu, ya kan. Para pengurusnya, pelayannya pakai pakan Muslim, semua piring, semua pasti steril, nggak pernah kena barang-barang yang haram, kayak mungkin hotel-hotel yang lain kan. Gitu kan. Nah itu saya jadikan sana tempat pondok anak-anak untuk belajar atau pengajian. Ada juga tempat untuk para pengurus. Ada tempat olahraga dan saya bikin hutan-hutan di tengah-tengah komplek itu. Jadi sangat indah. Gitu. Hanya sayangnya saya kadang-kadang kalau menyelesaikan suka nyesel. Karena gubernur-gubernur berikutnya kurang peduli tentang Islamic Center ini. Nggak mau meneruskan program saya itu. Amat kecil lah gitu kan. Nah, itu hadirin sekalian sejarahnya Islamic Center. Gitu. Kemudian karena ini dalam suasana halal bihalal, sekaligus saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya sungguh sangat berharap, Kiai Syarif, saya sangat terharu tadi ya, Kiai melepaskan santri-santri diberi tugas untuk melakukan tugas-tugas mulia di pedesaan-pedesaan ya, supaya menjadi anak soleh-solehah semua ya, putra-putri bangsa kita. Jadi tempat pesantren itu adalah tempat yang paling tepat untuk membina generasi berikutnya. Ya. Bukan dia berkualitas dalam bidang imamnya saja, tapi juga intelektualitasnya, ya, juga moralnya. Itu yang kita
inginkan pemimpin yang akan datang. Ya. Apakah sekarang ada pemimpin yang tidak bermoral, tidak beretika? Jawab sendiri aja sama sampean ada apa enggak. Enggak usah saya jelasin. Pemimpin yang kadang-kadang enggak punya malu. Ya sudahlah, enggak usah dibicarakan karena sudah lewat semua itu barang. Nah, yang terakhir sekali barangkali Bapak Ibu sekalian, kita baru saja selesai hajatan nasional 5 tahun sekali yaitu pemilu. Ya. Pemilu itu memilih calon-calon legislatif juga calon presiden yang akan datang. Gitu. Nah calon legislatif saya kira tidak masalah, tetapi memang menjadi heboh pada saat kita memilih calon presiden yang akan datang. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu prosesnya itu, ya. Banyak orang mengeluh karena ada unsur KKN, ada unsur nepotisme di sini, ya. Ada unsur yang melanggar etika. Itu kan bukan hal yang kita tutup-tutupin. Dibuka terang benderang oleh MK bahwa telah ada pelanggaran etika berat. Terus waktu turun di pemilu juga KPU dinyatakan oleh Bawaslu, DKPP bahwa telah melanggar etika berat. Jadi udah dari atas etika berat nunggu. Pada saat perkalian akhir itu ada di MK, tentu saja kita semua berharap ada kejutan keputusan. Ternyata betul ada kejutan yang kita bikin pingsan kita semua. Ya. Yang sudah terang benderang tadi ternyata juga nggak keluarnya seperti itu. Gitu. Ya sudahlah, Bapak Ibu sekalian, dalam pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Dan oleh wasit sudah ditiup peluit panjang. Permainan sudah selesai, pemenangnya sudah ditentukan. Udahlah, kalau dulu kita yang bagian kalah, yang bagian menang sorak-sorak bergembira, yang bagian kalah senyum-senyum kecut, gitu ya. Mulailah kita senyum-senyum yang benar gitu sekarang. Karena urusan kita bukan diri kita, bukan kelompok kita, urusan kita negara. Ya, ini negara besar yang penuh perbedaan satu sama lain. Beda suku, beda adat istiadat, beda agama. Mana ada negara sampai 6 agama yang diizinkan. Tetapi kita harus bersatu dalam wadah NKRI yang saya sangat bangga di sini tadi ya. Ternyata Kiai ini bukan saja pintar mimpin santri-santri, juga pencipta lagu yang paling beken ya. Saya dengar nyanyinya juga suaranya oke banget. Aku juga kalah udah pasti itu. Gitu. Jadi nyasar sebenarnya harusnya jadi selebriti sampean itu. Gitu. Dan sekali lagi bahwa pesantren ini harus bisa menjadi contoh teladan, bisa menjadi juru depan ya dari pesantren lain, suri tauladan di sini. Ya. Bahwa di sinilah pesantren paling tertib, ya, paling mencetak agama dan memang moderat, ya bisa menerima keragaman yang saya sebut tadi. Sekali kita menolak keragaman itu, maka kita pasti akan tercerai-berai dan orang-orang tertentu akan tepuk tangan pada saat kita cerai-berai. Kita harus bersatu seperti apapun kondisi yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan saya sekaligus mohon izin juga setelah ini saya akan meninggalkan acara ini. Semoga bisa terus sukses pesantren ini, santri-santri, anak-anakku sekalian. Mungkin kamu juga patut jadi cucu saya, bukan anak saya. Ya, jadilah anak-anak yang soleh, yang solehah, yang punya intelektualitas, yang punya moral yang baik. Kalian akan membuat tongkat estafet pemimpin-pemimpin Republik ini di masa yang akan datang. Ya, semoga pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Allah, 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 la Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 la Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Rabbi. Nanti diajukan aja pakai surat tertulis ya. Anak-anak kita. Sallallahu Muhammad. Saya begitu mendengar beliau berceramah, dua orang yang terbayang di hati saya. Satu, ibunya Gus Dur, Bu Wahid Hashim. Sekitar tahun 87 kami bergabung dengan Santi Asih, pembinaan di rutan-rutan dan rumah sakit. Ketika di rutan Pondok Bambu, kita ceramahnya bukan ceramah rame-rame satu persatu Bang Yos. Ada perempuan cantik, tapi saya stabil insya Allah. Dia cerita, Ustaz, badan saya penuh tato. Dia perlihatkan di sini, ini tato, ini tato. Sudah situ aja, jangan terus-terusan sebenarnya. Kenapa panjenengan bisa kena garukan? Karena menjadi wanita malam. Dia jawab, anak saya 3, suami saya pergi. Saya tidak bisa kerja karena tidak punya ijazah. Satu-satunya yang saya punyai hanya badan saya. Daripada anak saya mati kelaparan, tidak apa-apa saya masuk neraka. Tidak, saya bilang. Masih ada waktu panjenengan. Pulang saya laporkan ke Bu Wahid Hashim, ibunya Gus Dur. Kalau tidak salah beliau mengatakan begini, Syarif, kamu sudah dengar sendiri, sampun ibu. Apa yang kau pikirkan hari ini untuk memperbaiki orang itu? Bisakah dihentikan kerjaannya? Tidak bisa. Jadi kamu harus cari jalan keluarnya. Hari ini Bang Yos sudah mencarikan jalan keluar. Saya menangis waktu itu, saya masih bujangan Bang Yos. Yang kedua, saya ingat ucapan Pak Jenderal Sutanto ketika kami berada di Munas MUI. Kebetulan saya bantu di sana, di Saripan Pasifik. Beliau Kapolri, ceramahnya begini. Para kiai dan ulama, saya Sutanto, kaki saya 2. Kaki kanan saya berada di pintu surga. Tetapi kaki kiri saya berada di tebing neraka. Jika keamanan Indonesia terjamin dan rakyat puas dengan apa yang saya lakukan sebagai Kapolri, maka sebelum panjenengan para ulama dan kiai masuk surga, Sutanto yang pertama masuk surga. Tetapi sebaliknya jika rakyat tidak aman, mereka kecewa dengan Sutanto sebagai Kapolri, sebelum bajingan-bajingan masuk neraka, Sutanto yang pertama masuk neraka. Jadi hari ini kalimat itu saya bayangkan beliau. Ketika jadi gubernur, seperti itu, kaki kanannya di pintu surga, kaki kirinya pintu neraka, di tebing neraka. Dan kita membuktikan, ternyata orang-orang yang selama ini bermaksiat, beliau bawa untuk masuk ke pintu surga. Jadi insya Allah mudah-mudahan beliau termasuk yang pertama tadi. Sebelum para kiai, sebelum para ulama, sebelum para habaib masuk surga, Bang Yos yang pertama masuk surga. Setelah Syarif Rahmat tentunya. Atas nama hadirin mengaturkan banyak terima kasih. Silakan Ustaz Reza lanjutkan. Sangat mohon maaf, insya Allah beliau pada saatnya akan kita mohon juga menjadi Dewan Pembina Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Karena rasa-rasanya jiwa beliau ada di hati kita dan hati kita juga sudah ada di kandang